Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Asifa Julinanda pada podcast Seksi Ansietas PP PDS-KJI. Nah, hari ini kita akan mengusung tema yang sangat up to date, yaitu terapi virtual reality untuk gangguan ansietas. Emang bermanfaat nggak sih sebenarnya? Nah, pemateri kita hari ini juga luar biasa keren. Kita undang dari Padang ya dokter. Nah, Dokter Muhammad John Abrahim, spesialis kedokteran jiwa. Ya. Dokter, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang lagi. Nah, kita kan akan membahas nih dokter tentang virtual reality dalam gangguan ansietas. Nah, sebelum masuk ke virtual reality-nya dokter, kita bahas dikit nih dokter, apa sih ansietas itu? Ya, seperti yang sebelumnya pernah kita bahas, kalau diistilahkan anxiety itu istilahnya hyperestimation of the situation but hypoestimation of the self-esteem. Jadi ketika kita memperkirakan keadaan itu terlalu berlebihan dan kemudian kita memperkirakan kemampuan kita itu terlalu rendah sehingga ketemulah dengan jodohnya namanya kecemasan. Jadi merasa tidak yakin dengan kemampuan diri ya dokter? Ya, dan juga memprediksi keadaan terlalu berlebihan sehingga masuklah untuk tahapan ansietasnya. Itu yang saya yakini. Oh, ya dokter. Nah, untuk menghadapi ansietas itu zaman sekarang kan teknologi semakin luar biasa ya dokter. Nah, katanya ada yang namanya virtual reality. Nah, virtual reality itu seperti apa ya dokter dalam penanganan ansietas? Ya, memang kalaupun virtual reality ini memang banyak penggunaannya, terutama di luar negeri ya. Itu di beberapa klinik di London, kemudian di Amerika Serikat. Dan kalaupun saya sudah mencoba beberapa kali dan menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Walaupun saya juga tidak merujuk kemana-mana dan saya lakukan itu secara ibaratnya tambahan. Jadi ketika sebelumnya saya melakukan hipnosis dengan menggunakan alat, dengan mixer, dengan earphone dan juga menutup semua indera dengan melakukan hipnosis. Kemudian ketika keluar alat namanya Oculus Quest 2. Nah, itu wah ini bagus juga ya. Pas saya coba, saya dalami ternyata aplikasinya banyak. Termasuk untuk ketinggian, kemudian akrofobia untuk naik pesawat terbang, kemudian agorafobia. Nah, di situ kita menciptakan stresor atau keadaan yang membuat dia cemas, tetapi dalam situasi yang aman dan bisa kita kendalikan. Disensitasi tadi. Iya, jadi kita lingkungannya udah kita sterilisasi. Jadi tapi secara image-nya terlihat sama dia, stresornya dia. Misalnya stresornya ketika takut naik pesawat, kemudian takut keramaian, itu semuanya ada 3 dimensi. Nah, ketika itu saya coba aplikasikan di mana pakai Oculus, kemudian earphone sebagai bagian dari intervensi saya, kemudian pakai tablet. Nah, tablet itu saya bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam Oculus. Nah, ketika saya bisa mengetahui, nanti kalau misalnya dia mulai mendekat kepada stresornya, itu tingkat kecemasan mulai kelihatan kan. Nah, kemudian biasanya kita kendalikan melalui di earphone-nya, melalui saya pakai mikrofon jarak jauh. Kemudian Tetap membangun rasa aman ya. kemudian saya bilang inhale tarik nafas yang dalam melalui hidung. Perlahan-lahan buang, lebih tenang. Nah, jadi kita menciptakan stresor yang dia takutkan tetapi dalam zona yang aman dan terkendali. Tetap itu yang diberikan dokter, cognitive behavior terapinya juga ya dokter. Enggak, kita lebih ke arah imagery-nya itu. Nah, kalau cognitive behavior terapinya itu nanti pas sesi untuk yang di kliniknya lagi nanti kita ya. Itu ya dokter. Nah, dokter, ansietas ini kan banyak ya tipenya dokter. Tadi sempat di-mention sama dokter sedikit bahwa ada beberapa fobia. Nah, kira-kira dokter, apakah terapi VR ini, virtual reality ini bisa diaplikasikan ke semua ansietas kah atau hanya fobia saja? Iya, kalau saya memang keterbatasannya di VR kan saya sering ngulik-ngulik juga ya. Ini aplikasi apa nih yang bisa saya terapkan gitu kan. Kadang-kadang ada yang bagus stresornya, tapi kalau 3 dimensinya kurang bagus gitu kan. Jadi kurang natural. Itu saya biasa tidak pakai.
Tapi yang saya pakai yang memang benar-benar natural dan memang sangat-sangat jelas. Jadi lebih real ya, Dok, Salah ya? satunya yang naik pesawat. Jadi kalau di VR Oculus 2 Quest itu, kalau sekarang udah meningkat ya Oculus, saya pakai alat yang lama. Itu memang benar-benar kita berada di duduk, depan ada tempat duduk orang. Kalau kita nengok tuh kelihatan siapa penumpangnya apa. Nanti kita kondisikan mulai dari dari take off, dia mulai kecemasannya, perjalanan sampai landing. Nah, itu kita bimbing. Nah, di situ yang kepuasan batin saya ternyata ini lebih efektif dibandingkan saya hanya menggunakan imagery, bayangkan dan imajinasikan Anda. Nah, ketika itu dilakukan dia merasakan sensasinya seluruhnya. Jadi kan ada getaran juga, agak getar walaupun tuh tidak terlalu Tidak shaky nyata ya. ya, Dokter. Berarti dibuat suasananya Iya, sereal mungkin ya, iya, Dokter. stresornya diperjelas tapi dalam lingkungan yang sangat aman dan di bawah kendali kita. Oh, karena ini hal yang baru ya, virtual reality ini, Dokter. Jadi memang mungkin lingkupnya masih terbatas di beberapa segmen aja, Dokter. Jadi Ya, seperti tergantung aplikasi yang menurut saya ini natural. Jadi kalau nggak natural itu saya memang tidak nanti, rekomendasi ya, Dok. ya memang saya nggak pakai. Jadi beberapa yang natural, salah satunya yang pernah Dokter coba itu yang agorafobia Ya, atau yang ya, atau termasuk yang untuk papan itu ada papan yang dari gedung tinggi itu juga ada. jadi takut ketinggian ya, Dokter? Ya, itu juga kita coba. Kira-kira Dokter, ada nggak penelitian yang membahas efektivitas virtual reality ini, Dokter? Ya, penelitian itu memang sudah banyak, tetapi di satu sisi memang untuk di Indonesia memang belum diaplikasikan. Jadi di luar negeri ya penelitiannya ya. Dan saya sudah tanya juga dengan beberapa orang di Jakarta, termasuk dokter jiwa, memang ini masih dalam tahap uji coba dan memang juga diajak kolaborasi buat namanya acara Zoom membahas itu. Nah, jadi Seminar khusus ya, iya, Dokter? makanya saya pakai hanya beberapa pasien saya yang kira-kira bisa saya coba untuk itu aja. Jadi kalaupun senjata utama untuk psikoterapi saya lebih menggunakan hipnosis. Hipnosis ya, Ya, Dokter. hipnoterapi. Karena ini memang sesuatu yang baru, jadi memang masih sangat butuh penelitian lebih lanjut ya, Dokter. Iya, betul. Nah, kalau sekilas, Dokter, efektivitasnya yang seperti yang pernah Dokter coba di pasien, kira-kira seperti apa? Apakah lebih efektif dibandingkan terapi-terapi konvensional seperti CBT ataupun farmakoterapi, Dokter? Ya, kalau saya belum bisa membandingkan ya. Tetapi ada untuk 2 pasien saya ini menunjukkan banyak progres ya. Biasanya dia kalau misalnya kontrol ke rumah sakit, misal di Semen Padang Hospital itu kan luas sekali itu rame, crowded itu. Nah biasanya dia kalau mau masuk tuh udah keringat dingin. Terus saya tanya kenapa AC-nya dingin? Enggak dok, ini terlalu ramai gitu kan. Nah dengan beberapa kali terapi, dia datang dengan lebih percaya diri. Walaupun rasa-rasa cemasnya tetap ada. Udah ada Untuk perbaikan, keramaiannya, Dokter. sudah ada perbaikan. Kemudian juga di dalam menyikapi stresor-stresor yang memang tidak perlu, dia tidak terlalu responsif. Nah, jadi yang paling saya appreciate itu pada pasien ini, dia kalau datang tuh udah lebih percaya diri pas kontrol. Karena kan poli saya itu di ujung, paling ujung dia. Jadi harus melewati seluruh poli tuh, poli ortopedi, poli bedah saraf. Nah, barulah ketemu poli saya kan. Nah, itu biasanya dicemas itu. Wah dok, ini saya mau keluar lagi dari ruangan gitu kan. Nah, itu yang salah satu barometer saya. Tetapi kalau saya meneliti secara mendalam, saya belum. Karena ini masih kita intervensi. Masih baru ya, Dok? Ya, intervensinya masih kita perhatikan terus, kita observasi terus, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada halayak ramai. Kalau menurut dokter, kira-kira VR ini bisa nggak kita aplikasikan di rumah sakit pada umumnya, dokter? Iya. Apakah ada kesulitan, dokter? Ya, secara kita kan standarisasinya itu yang paling diperlukan. Memang harus ada protap dan segala macam yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Dan yang kedua juga ini kan open source. Kalau open source ini kan beda dengan TMS ya. Iya, dokter. TMS udah ada itunya. Dan ini open source. Jadi sebetulnya ini murah meriah sih. Saya hanya menggantikan teori imagery yang biasa saya pakai, bayangkan dan imajinasikan. Nah, ini langsung jelas ada bendanya dan stresornya bisa kita kendalikan. Nah, jadi
memang ini masih perlu penelitian lebih lanjut, kemudian banyak kawan-kawan yang perlu lebih banyak berpartisipasi. Kalau saya kan hanya sebatas yang menurut saya ini bisa menggantikan yang biasa saya pakai untuk imagery. Jadi seperti itu. Nah dokter, kira-kira selama ini setelah pemakaian VR ini ada nggak pro dan kontranya dokter? Iya, kalau beberapa pasien yang memang mencoba itu yang hambatannya adalah dizziness, rasa pusing kalau pakai VR itu. Itu yang kekurangannya. Dan yang kedua, kita memerlukan ruangan yang agak besar. Kadang-kadang saya geser-geser dulu itu semua, Perabotannya ya ya, dokter? atau pindah ke yang lebih lebar. Nah, kadang-kadang itu kurang itu ya, saya kurang nyaman juga. Nah, jadi kalau pada pasien itu rasa pusing kalau pakai VR, kemudian juga itunya mesti space-nya agak-agak luas. Sehingga kita bisa lebih itu kan. Misal dia melangkah ke kiri gitu kan, ternyata kena tembok gitu kan. Jadi Butuh space yang emang space yang lebih luas ya luas. dokter. Mungkin yang saya alami hambatannya di situ. Hambatannya di situ dokter. Tapi worth it nggak sih dok untuk dicoba? Iya. Jadi kalau prinsipnya begini, kalaupun saya biasanya kan memakai medical hypnosis. Medical hypnosis, nah ini dikombinasikan. Jadi dengan kombinasi ini menurut saya sudah progresnya Lebih baik ya lebih dokter? tinggi, walaupun saya tidak melakukan penelitian terlalu jauh. Karena ibaratnya ini kan sesuatu yang baru, sesuatu yang masih dijajaki, dan saya masih melihat untuk observasinya bagaimana. Perlu Karena waktu lah ya. benar dokter. Karena pasti ilmu itu akan terus up to date ya dokter. Nah dan kita juga sebagai dokter harus terus catch up dengan teknologi-teknologi terbaru. Nah dokter, kira-kira ada pesan nggak untuk pasien-pasien ansietas yang ingin mencoba VR ini dokter? Ya, kalau VR memang mesti dokter yang terkait ya, terutama dokter jiwa yang sudah biasa menggunakannya dan sudah mencoba beberapa pasien. Nah, saran saya itu aja. Cuma yang jelas ini masih baru. Jadi masih baru, PR-nya masih banyak, segala sesuatu masih perlu dibenahi lah. Tapi Seperti itu. berarti nggak ada salahnya untuk dicoba dokter. Ya, kepada dokter jiwa yang memang sudah pernah mencobanya ya. Dokter, terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di sini. Materinya juga keren sekali, dokter. Dan kita akan sangat up to date ya, dokter, membahas tentang virtual reality tadi. Nah, dokter, kira-kira kalau misalnya ada yang mau berdiskusi nih, kira-kira menghubungi kemana nih, dokter? Ya, kalau berdiskusi memang kalau saya memang tidak punya Facebook dan juga tidak punya Instagram sih. Oh iya, Itu dokter. kekurangan saya. Nah, Mungkin melalui kalau misal diupload di YouTube kan bisa ya. Misalnya kalau diupload di YouTube-nya Seksi Ansietas. Ya. Nanti kan kira-kira kalau misalnya para pendengar pemirsa nanti mau berkonsultasi nih, dokter praktek di mana nih kira-kira? Iya, kalau saya untuk paginya di RSUD M Zen Painan, kemudian untuk sorenya di Semen Padang Hospital dan di Rumah Sakit Asia Kota Padang. Oke, terima kasih banyak dokter. Oke, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa.